Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang senantiasa Allah berikan untuk kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, ayat yang kita baca tadi, dua ayat dalam surah Al-Mulk, ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. Di situ Allah berfirman, "Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu di dalam bumi ketika bumi tiba-tiba berguncang? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Kenapa? Karena yang pertama pertanyaan Allah, apakah kamu sudah merasa aman? Itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi itu suatu penekanan untuk serius, untuk berhati-hati. Kalau ada kita punya anak, dia main di jalan raya, kemudian kita sampaikan, inginkah kamu ditabrak truk? Nah, ini bukan minta keinginannya, tetapi agar dia berhati-hati jalan di jalan raya, main di jalan raya. Bapak Ibu Allah memuliakan, di sini Allah bertanya untuk menguatkan kita, membuat kita waspada. Apakah kamu sudah merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika bumi berguncang? Kira-kira ini Bapak Ibu, kan di daerah kita sering terjadi erupsi gunung Merapi, sering Merapi kepundan. Ada orang yang senang-tenang saja, ada orang yang seolah-olah kalau kena dia mati, sinan ajallah. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita terhadap musibah itu? Apakah merasa aman kita terhadap suatu bencana atau merasa tidak aman? Kita orang beriman ini, apakah kita seharusnya merasa aman terhadap musibah atau tidak merasa aman seharusnya? Mana yang terbaik? Merasa aman terhadap datangnya musibah ini atau merasa tidak aman? Kita ini pemikiran kita. Kalau ada orang merasa aman dari satu musibah, itu artinya seolah-olah dia tentu membuat dia lalai. Kok terjadinya musibah bola aman, kok tibona musibah ibadah bola banyak, kok terjadi musibah kemudian menimpa negeri kita ini mati semua kita. Ambo yakin ambo ibadah bola banyak. Orang seperti ini namanya merasa aman. Apa yang muncul? Yang muncul sifat seolah-olah dia sudah siap menghadapi suatu musibah. Apakah sikap seperti itu benar? Kita temukan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 99 Allah tegaskan. Apa kata Allah? Afa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah kamu merasa aman dari azab Allah di akhirat terutama, apa juga di dunia ini? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah itu kecuali orang-orang yang merugi. Jadi pada dasarnya kita diajarkan oleh agama tidak boleh merasa aman dari datangnya azab. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang merasa aman dari datangnya suatu azab, itu suatu bencana di dunia ini, itu adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Seperti itu tadi akan membuat dia naik.
akan membuat dia seolah-olah sudah siap saja. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terjadi bencana, terjadi sesuatu, apa yang dilakukan Nabi? Angin saja datang. Kalau berbeda dengan angin biasa, Nabi seolah-olah menunjukkan wajah yang pucat. Kalau beliau bekerja berhenti, beliau bekerja sebentar. Kalau beliau langsung berhenti, beliau sebut. Untuk apa itu? Untuk berdoa. Berdoa Nabi. Padahal siapa orang yang sudah dijamin ampun dosanya? Nabi. Siapa orang yang paling banyak ibadahnya? Nabi. Maka beliau ketika ada semacam tanda-tanda akan datang bencana, beliau menunjukkan wajah seolah-olah beliau pucat. Lalu bagaimana berdoa beliau? Maka di dalam hadis dari Abu Hurairah, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ar-rihu min rahmatillah. Angin itu dari angin Allah Ta'ala, Allah yang mendatangkan. Ta'ti bil rahmah wa ta'ti bil azab. Bisa saja dia datang membawa rahmat, bisa saja dia datang membawa azab, membawa bencana. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi pada kita? Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kalau terjadi angin atau yang sejenisnya yang diprediksi bisa mendatangkan bencana, fala tasubbuha. Jangan kamu mencelanya, jangan mengumpat-umpat, jangan mencela-cela. Lalu bagaimana? Was'alullaha khairaha. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah dampak baik dari suatu bencana tadi. Wasta'inhu, dan berlindung kamu Allah kepada Allah dari apa? Min syarriha, dari keburukannya. Jadi setidaknya kalau ada sesuatu, pertama sikap kita orang beriman tidak boleh merasa aman. Kalau ada bencana, ada musibah, kita tidak boleh merasa aman. Lalu bagaimana? Dijadikan itu ajang ibadah. Apa ibadah pertama? La tasubbuha, jangan mencela-cela, jangan mencela, jangan mengumpat, jangan mencela-cela, jangan. Tentu kemudian yang kedua, was'alullah, berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, jadikanlah dampak baik dari suatu bencana ini. Wa a'udzubika min syarriha. Aku berlindung kepadamu dari dampak buruk, efek buruk dari suatu musibah. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kita kalau ada bencana atau musibah, apalagi azab akhirat, itu kita orang beriman diajarkan oleh agama tidak boleh merasa aman. Hati pun tidak merasa aman. Lalu bagaimana? Dijadikan itu suatu motivasi. Apa ciri-ciri orang yang tidak merasa aman dari azab Allah? Yang pertama, ciri-cirinya yang lebih dekat ini, dia tidak bangga dengan amalnya. Adalah waktu kadang bangga aja amal Pak. Amal bola banyak, itu banyak. Maka seolah-olah kita bangga dengan amal. Orang yang tak merasa aman dari bencana tadi, dia tak merasa bangga. Oh iya terjadi, kau malah ibadah nabi, ibadah gue sengene, amal gue sengene. Orang yang bangga dengan amalnya tidak muncul jiwa rasa seperti itu. Maka yang pertama, jangan bangga-bangga dengan amal kita. Lalu apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Mungkin kita sudah salat dengan lengkap, berjamaah bulan 5 kali sehari semalam, rukun salatnya lengkap, rukun wudunya lengkap, kemudian salat itu dilakukan dengan betul-betul. Diterimakan ibadah kita yang menerima Allah. Maka dari itu kita persembahkan itu semua, kemudian kita dorong dengan doa. Wahai ya Allah, sudah saya lakukan ibadah ini yang kau wajibkan kepada kami, sudah kami lakukan ya Allah, sudah saya lakukan, maka terimalah ya Allah. Janganlah sebangga oleh Allah. Kenapa? Yang menerima Allah. Sedang ibadah yang sudah lengkap saja secara rukunnya belum tentu diterima oleh Allah, apalagi yang tidak lengkap. Maka tugas kita jangan jangan berbangga dengan amal kita. Lalu karena tunjukkan rasa khauf dan raja kita, rasa takut dan rasa harap kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Takut kita tidak diterima oleh Allah sehingga kita diazabnya nanti, dan harap kita diterima sehingga dia ridha kepada kita. Hanya yang pertama, jangan bangga dengan Allah. Berdoa ke Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, perkuat batin kita untuk beriman. Ini tanda yang kedua ya. Orang yang tidak merasa aman dari azab itu diperkuatnya batinnya, diperkuatnya rasanya, zutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia
imannya diperbagus, maka tersebut ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan keimanan kami ini ba'da idh hadaitana, setelah Engkau tunjuki kami. Jangan gelincirkan hati ini menjadi kafir, menjadi ingkar, menjadi zalil ya Allah ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau berikan petunjuk. Cemas dia kalau dia lepas dari hidayah Allah, cemas dia kalau imannya makin menurun. Maka cirinya yang kedua, orang yang merasa tak aman itu dia senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan gelincirkan iman kami, jangan gelincirkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Kemudian yang ketiga, dia karena datangnya kegoncangan iman itu serta lalai itu adalah karena masalah, ditambahnya pula doanya satu lagi. Apa itu? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau berikan persoalan-persoalan, masalah-masalah, beban-beban yang mana kami tidak sanggup untuk memikulnya, karena itu yang berpotensi merusak iman kami. Baru yang terakhir, yang keempat, orang yang merasa tidak aman itu senantiasa memperbanyak ibadah-ibadahnya dan waspada terhadap kesalahan-kesalahan. Sekecil apapun ibadah, selagi dia bisa melakukan, sekecil apapun bentuk ketaatan, selagi dia bisa dilakukannya. Tidak dipandangnya yang besar saja, tidak dipilihnya yang ibadah-ibadah yang tinggi-tinggi nilai pahala, tidak. Selagi kita bisa melakukan ibadah walaupun kecil lakukan. Maka Nabi berpesan, ittaqunna walau bisyikki tamrah, jaga dirimu dari neraka walau dengan setengah biji kurma. Hadis ini asbabun nurunnya adalah dahulu ada seseorang yang mau bersedekah, kata orang minta mau bersedekah, yang dia punya satu kurma saja. Kemudian madu dia memberikan, satu kurma berapa pahalanya? Satu kurma madu kita berinfak satu kurma. Karena dia malu berinfak satu kurma, karena dia merasa nilai satu kurma itu tidak tinggi nilai ibadahnya, besok ditegur oleh Nabi, ittaqunna walau bisyikki tamrah, jaga dirimu dari neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah biji kurma. Kemarin dia berinfak malu sebiji kurma, besok ditegur Nabi, setengah biji kurma pun jaga dirimu dari neraka. Artinya selagi ada peluang-peluang baik Allah berikan, kita lakukan. Sekecil apapun peluangnya, jangan kita pandang besar kecilnya pahalanya. Dan yang pula kejahatan, kalau ada peluang kita menjauhkan diri dari kejahatan, kita lakukan sekecil apapun. Bapak Ibu Allah muliakan. Makanya kita yang merasa orang beriman ini tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Apa tandanya? Tidak bangga dengan amal kita, selalu berdoa minta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, minta beban-beban masalah-masalah minta diberikan oleh Allah yang berat pada kita sehingga merusak iman kita. Kemudian yang keempat, kita senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Semoga Allah tuntun kita, Allah bimbing kita, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, bencana, baik berupa azab dan lain-lainnya, sehingga kita senantiasa istiqamah dan tetap tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.